Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Hari ini kita akan belajar tentang masa praaksara. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata praaksara? Apakah ada bayangan manusia purba atau alat-alat dari batu atau bahkan hutan belantara? Nah, jauh sebelum agama masuk di Indonesia, manusia praaksara ternyata telah mengenal sistem kepercayaan dan telah memiliki teknologi. Apa sajakah itu? Yuk, simak pembelajaran hari ini. Nah, pada materi kehidupan manusia praaksara, kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Lalu jenis manusia purba, ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Lalu kita akan membahas corak kehidupan manusia purba. Ada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, lalu berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam, lalu perundagian. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil kebudayaan manusia purba, yaitu berupa sistem kepercayaan dan hasil-hasil budaya. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut sebagai nirleka. Nir artinya tanpa, leka berarti tulisan. Atau dengan kata lain, nirleka adalah zaman tanpa tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang ditemukan. Nah, zaman praaksara ini dimulai sejak manusia itu ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan matanya sipit. Lalu, gelombang pertama ras Proto-Melayu ke Nusantara diperkirakan berlangsung sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu saat orang-orang Mongoloid dari utara menyerbu wilayah yang dihuni ras Proto-Melayu di sepanjang Sungai Irrawaddy, Salween, dan Mekong. Akibat dari imigrasi ras Proto-Melayu ini, ras Melanesia yang lebih dulu tinggal di pulau-pulau Nusantara terdesak ke pedalaman di kawasan timur Nusantara. Antara tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi, terjadi migrasi gelombang berikutnya dari ras Deutero-Melayu yang dengan cepat membaur dengan ras Proto-Melayu. Nah, keturunan hasil pembaruan Proto-Melayu dengan Deutero-Melayu itulah yang menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara di samping ras Melanesia. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus. Penemunya adalah von Koenigswald tahun 1936 dan 1941 di Sangiran dan diberi nama Meganthropus paleojavanicus. Ciri-cirinya yaitu hidup di kisaran 2-1 juta tahun lalu, memiliki tubuh kekar dan lebih tegap, memiliki bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu seperti kera. Rahamnya relatif lebih besar. Ada tonjolan pada kening dan belakang kepalanya. Lalu memiliki tulang pipi yang relatif tebal dan makanan pokoknya adalah tumbuh-tumbuhan atau mereka adalah bangsa vegetarian. Selanjutnya ada Pithecanthropus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil tahun 1890 dan diberi nama Pithecanthropus erectus. Ciri-cirinya yaitu tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badannya tegap. Lalu geraham yang besar, rahamnya kuat, tonjolan keningnya tebal, dan tonjolan kepala yang nyata. Dagu belum ada dan hidungnya lebar. Wajahnya menonjol ke depan dan dahinya
miring ke belakang, serta volume tengkorak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Alat pengunyah dan otot tengkorak mengecil. Makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Lalu selanjutnya, jenis manusia purba Homo ditemukan oleh Richardson tahun 1889, diberi nama Homo wajakensis. Lalu ditemukan lagi oleh von Koenigswald dan Weidenreich tahun 1931 sampai 1934 dan diberi nama Homo soloensis. Ciri-cirinya yaitu volume tengkoraknya bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya juga lebih besar yaitu 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg. Otak dari manusia jenis Homo lebih berkembang, terutama kulit otaknya, sehingga bagian terlebar tengkorak terletak di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta lebih tinggi. Giginya mengecil, begitu pula dengan rahang serta otot kunyah, dan mukanya tidak begitu menonjol ke depan. Dan berjalan serta berdiri dengan tegak, dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat dan seimbang. Bisa dilihat sendiri di gambarnya, seperti itulah gambaran fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Corak kehidupan manusia purba dari pola hunian memiliki karakter yang khas, yaitu mereka selalu tinggal dekat dengan sumber air. Beberapa contoh pola hunian purba yaitu situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, yaitu di Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Nyandong. Nah, manusia purba memilih hidup dekat dengan air karena air memberikan beragam manfaat dan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Berikut adalah manfaat air. Yang pertama adalah mengundang hadirnya binatang untuk hidup di sekitarnya, sehingga mereka bisa dengan mudah menemukan makanan. Lalu memberikan kesuburan bagi tanah. Lalu sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, melalui sungai juga manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, karakter khasnya adalah mereka hidup di alam terbuka. Corak kehidupan manusia purba yang pertama yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana ini berlangsung pada kala Pleistosen. Dan mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan meramu atau food gathering. Nah, pada masa ini manusia hidup berkelompok. Kelompoknya itu kelompok kecil. Tujuannya untuk mempermudah dalam berburu dan melindungi kelompoknya. Lalu pada masa ini juga manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden dengan tujuan untuk mencari lokasi yang mampu mensuplai sumber makanan untuk mereka. Pendukung kebudayaan ini adalah Pithecanthropus dan Homo wajakensis. Peralatan yang digunakan yaitu alat-alat Paleolitikum, antara lain kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Berikut contoh atau gambar peralatan Paleolitikum. Sebelah kiri adalah kapak perimbas dan kapak genggam, lalu yang sebelah kanan adalah alat serpih. Nah, alat-alat ini digunakan pada masa berburu tingkat sederhana. Lalu selanjutnya adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini mulai timbul usaha untuk tinggal secara tidak tetap di gua-gua alam atau gua payung. Jadi sifatnya adalah semi nomaden atau semi sedenter yang berada di dekat sungai atau pantai. Pokoknya mendekati daerah sumber air. Pada masa ini juga ada penemuan dan pemanfaatan api. Jadi mereka mulai menggunakan dan memanfaatkan api untuk pemanjangan masa pangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan cikal bakal pertanian dengan berpindah-pindah menyesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah. Alat-alat yang digunakan hampir sama dengan alat-alat masa sebelumnya yang lebih termodifikasi, yaitu peralatan Mesolitikum, antara lain kapak Sumatera, alat tulang, dan alat serpih.
Nah, berikut adalah peninggalan manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut yang digunakan selama masa semi sedenter. Yaitu sebelah kiri bisa dilihat gua tempat tinggal sementara. Nah, mereka kan tinggalnya di gua-gua sementara. Ini adalah gambaran adalah peninggalan manusia purba. Jadi seperti inilah tempat mereka tinggal. Lalu yang sebelah kanan adalah tumpukan sampah dapur berupa kerang dan tulang ikan. Nah, ini adalah contoh-contoh alat Mesolitikum. Ada kapak Sumatera, ada alat serpih, dan alat tulang. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini manusia itu mulai menetap di suatu tempat di wilayah terbuka yang dekat dengan sumber air. Tetap ya, mereka akan mencari tempat yang dekat dengan sumber air, seperti danau atau sungai. Bahkan terkadang mereka membuat parit di sekitar tempat tinggal mereka untuk melindungi dari serangan binatang buas atau kelompok lain. Mulai terbentuk desa kecil dengan bercocok tanam sederhana, dengan sistem lahan kering dan menjinakkan hewan-hewan tertentu atau food producing. Sudah mulai mengenal sistem barter atau barang ditukar dengan barang. Mengenal konsepsi kepercayaan, mereka juga sudah mulai mengenal sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme yang menghasilkan kebudayaan megalitikum, yaitu batu besar. Mulai mengenal sistem kepala suku, jadi mereka sudah punya pemimpin. Lalu mengenal sistem pembagian kerja, jadi mereka sudah mulai membagi pekerjaan. Untuk yang laki-laki berburu, mengumpulkan makanan, untuk yang perempuan mengolah makanan. Lalu peralatan yang digunakan adalah alat-alat Neolitikum. Nah, sistem kepercayaan pada masa praaksara. Masyarakat praaksara terutama pada periode zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan bahwa ada kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh kerabatnya. Nah, sistem kepercayaan pada masa praaksara terdiri atas kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu hidup ataupun mati, memiliki roh. Bentuk bangunan sebagai sarana penghormatan yaitu berupa dolmen, peti kubur batu, bilik batu, sarkofagus atau keranda batu, kalamba, waruga, batu kandang, dan temu gelang. Lalu kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib yang mana mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya bagi manusia. Benda-benda tersebut seperti pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, dan gamelan. Berikut adalah contoh-contoh peralatan Neolitikum. Ada kapak persegi, kapak lonjong, ada gerabah, tembikar, anyaman, dan perhiasan. Pada masa bercocok tanam ini mereka sudah lebih maju. Kebudayaan megalitikum. Nah, zaman megalitikum atau zaman batu besar adalah kebudayaan yang menghasilkan benda atau bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Maksud dari pembuatan benda atau bangunan tersebut sebagai sarana pemujaan atau penghormatan kepada roh nenek moyang. Kebudayaan ini muncul pada zaman Neolitikum dan berlangsung terus hingga zaman logam. Di Indonesia, kebudayaan megalitikum banyak ditemukan di Nias, yaitu di Sumatera, ada di Sumba dan Flores di Nusa Tenggara, dan Toraja di Sulawesi. Nah, berikut adalah gambar-gambar kebudayaan megalitikum. Gambar yang A adalah menhir di situs Bori, Sulawesi. Lalu ada dolmen di situs Pekaumen Bondowoso. Lalu ada waruga di Sulawesi Tengah. Ada sarkofagus di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Lalu ada kubur batu yang ditemukan di Jawa Barat. Ada punden berundak yang ditemukan di Lampung dan arca di Taman Lore Lindu. Lalu kita menginjak pada masa Perundagia.
Disebut juga The Bronze Iron Age, berasal dari kata undagi dalam bahasa Bali. Undagi ini berarti sekelompok masyarakat atau golongan yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Nah, di sini di masa perundagian mulai terbentuk desa yang terdiri dari beberapa dusun. Lalu meningkatnya jumlah populasi manusia karena meningkatnya teknologi dan kesejahteraan hidup. Berburu bukan sebagai pemenuhan kebutuhan tetapi sebagai mata pencaharian pada masa itu dan pembuktian tingkat kedewasaan serta kegagahan. Dikenal teknik pembuatan alat logam yang dikenal dengan teknik Asyir Perdu dan bivalve. Lalu mereka sudah mengenal sistem pengairan untuk kebutuhan pertanian. Nah, ini lebih maju lagi dari masa bercocok tanam. Di kebudayaan logam ini ada dua macam teknik, yaitu cara membuat alat-alat dari logam yang berkembang pada masa itu, yaitu teknik bivalve atau setangkap dan teknik circle perdu atau cetak lilin. Jadi bisa dilihat pada gambar, teknik bivalve itu adalah modelnya itu terbuat dari tanah liat, lalu dibuat bagian cetakan di sekeliling mengikuti bentuk modelnya. Modelnya dilepaskan, dikerik untuk diisi cairan logam, yang mana bagian cetakan dan pasangannya telah dibentuk. Lalu yang kedua ada teknik Asyir Perdu atau teknik cetak tuang. Bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Untuk teknik Asyir Perdu hanya dapat digunakan satu kali saja karena modelnya harus dibuat berulang-ulang, sedangkan dalam teknik bivalve dapat digunakan berulang-ulang untuk bentuk yang sama. Nah, berikut adalah hasil-hasil budaya. Sebelumnya kita sudah membahas ya hasil budaya pada setiap masa. Ada masa berburu dan bercocok tanam tingkat sederhana, tingkat lanjut, lalu masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Dari masa-masa tersebut terdapat hasil-hasil budaya. Ada tadi kita menemukan kapak genggam, ada alat serpih, dan sebagainya. Lalu pada masa perundagian ini hasil budayanya yaitu kapak corong. Kapak corong adalah kapak perunggu yang di atasnya itu, yang di bagian atasnya itu berlubang, berbentuk corong yang digunakan untuk memasukkan tangkai kayu. Ada kapak corong yang kecil bentuknya dan halus, itu disebut dengan candrasa. Karena bentuknya yang kecil dan halus, kemungkinan candrasa hanya digunakan untuk tanda kebesaran atau alat upacara saja. Berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada kapak corong, itu menunjukkan bahwa benda tersebut dibuat dengan teknik Asyir Perdu. Lalu ada nakara. Nakara adalah gendering besar yang dibuat dari bahan perunggu, berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atas. Nakara ini banyak ditemukan di Sumatera, ada di Jawa, Bali, Pulau Sangiang, Sumbawa, Pulau Roti, Leti, Selayar, dan Kepulauan Kei. Berdasarkan hasil penelitian, nakara digunakan sebagai peralatan upacara, sebagaimana hiasan-hiasan pada dinding nakara yang menunjukkan hal tersebut. Ukuran nakara ada yang besar seperti yang ditemukan di Bali, ada pula yang berukuran kecil dan ramping seperti yang ditemukan di Pulau Alor. Nah, nakara yang kecil dan ramping disebut sebagai moko atau mako. Hiasan nakara selain sebagai petunjuk adanya kegiatan keagamaan, juga dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan dan kebudayaan yang berkembang pada masa itu. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dipelajari lagi dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.